Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andriansah. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rekomendasi pemilihan senapan angin menggunakan metode SMART. Bisa disebut Simple Multi Attribute Rating Technique. Abstrak, kata kunci SPK Sistem Pendukung Keputusan SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique senapan angin. Seiring kemajuan dunia teknologi informasi yang meliputi perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak, ternyata membawa dampak yang multi kompleks dalam berbagai segi kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah munculnya model pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan yang mampu pemecah masalah semi struktur. Dengan SPK, para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang tepat, efektif, dan efisien. Data yang ada akan dikelola oleh sistem yang dibuat komputerisasi. Dengan pengolahan data yang terkomputerisasi dihadapkan dapat menyajikan informasi yang cepat, tepat, jelas, dan terarah. SMART merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan apakah senapan yang akan dipilih telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan atau tidak. Hal ini dikarenakan metode SMART mampu memberikan penilaian secara fleksibel dan tepat. Metode SMART juga dapat memperluas pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Latar belakang senapan angin merupakan salah satu alat untuk sarana olahraga, berburu ataupun untuk pajangan di rumah, yang digemari masyarakat karena memiliki ukuran yang kecil dan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan barang lainnya, misalnya kendaraan berat seperti mobil dan lainnya. Sekarang banyak macam varian senapan angin lengkap dengan keunggulan dan kelebihannya. Hal ini ditentukan akan mempersulit konsumen dalam menentukan pilihan yang tepat, sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Masalah ini tergolong ke dalam masalah yang bersifat multi-objektif atau banyak tujuan ingin dicapai dan multi kriteria. Ada banyak kriteria yang menentukan dalam mencapai keputusan tersebut. Dengan banyak produksi senapan angin, semakin banyak pula merek dan tipe senapan angin yang diproduksi. Semua merek dan tipe memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk menentukan mana yang terbaik dan cocok untuk pembeli itu tidak mudah. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah sistem pendukung keputusan yang membantu para pembeli untuk menentukan senapan angin yang cocok dengan pembeli. Untuk memudah pembeli dalam memilih senapan angin yang sesuai dengan keinginannya, maka dirancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan senapan angin yang sesuai. Sistem ini membangun dengan perhitungan yang akurat dengan menggunakan metode SMART, sehingga akurasi perhitungan lebih terjamin dengan adanya sistem ini. Pelanggan atau pembeli tidak sulit untuk memilih senapan angin yang sesuai dengan kebutuhan dan keuangannya, sehingga akan tercipta proses jual beli yang nyaman dan cepat. Sehubungan dengan hal di atas, maka dirancanglah sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan senapan angin yang tepat sesuai keinginan konsumen. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan metode SMART. Metode SMART adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah penentuan pilihan yang sifatnya multi-objektif di antara beberapa kriteria kuantitatif dan kualitatif sekaligus. SMART, Simple Multi Attribute Rating Technology, merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi atribut digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuatan keputusan harus memiliki sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari kumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang atribut lain.
Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Pembobolan pada semar menggunakan skala antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam semar. Keterangannya WJ nilai pembobotan kriteria ke J dan K kriteria. U dalam kurung AJ nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I. Pemilihan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari N alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Langkah pertama menentukan jumlah kriteria. Langkah kedua, sistem secara default memberikan skala 0 sampai 100 berdasarkan prioritas yang telah diinput, kemudian dilakukan normalisasi. Langkah yang ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Langkah keempat, hitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. C maksimal, C out I dalam kurung AI sama dengan 100%. C maksimal dengan C min. Keterangannya UI dalam kurung AI nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke-1. C max nilai kriteria maksimal, C min nilai kriteria minimal, C out I nilai kriteria ke-1. Langkah 5, hitung nilai akhir masing-masing. Hasil dan kesimpulannya. A. Hasil menentukan kriteria tabel 3.1 data kriteria. Nomor di sini ada nomor, simbol, dan kriteria. Yang pertama P1 harga, yang kedua P2 kualitas, 3 P3 ukuran, yang keempat P4 tipe. Yang kedua nilai bobot. Yang pertama P1 sama dengan 40, yang kedua P2 sama dengan 30, yang ketiga P3 sama dengan 20, yang keempat P4 sama dengan 10. Yang ketiga nilai utility. Yang pertama C maksimal sama dengan 10, yang kedua C minimal sama dengan 1. Keempat, kategori. Pertama A sama dengan 10 kurangi 1 bagi 10 kurangi 1 kali 100. Yang kedua B 10 kurangi 3 bagi 10 kurangi 1 kali 100. Yang C 10 kurangi 4 bagi 10 kurangi 1 kali 100. Yang ke D 10 kurangi 5 bagi 10 kurangi 1 kali 100. Yang kelima, hitung nilai akhir. Sini ada nomor, kriteria, kategori, hasil, nilai, rekomendasi. Yang pertama P1 550 sampai 700, hasilnya 40. Yang kedua P2 kategorinya sangat baik, hasilnya 30. P3 5,5 mm, hasilnya 20. Yang keempat P4 kategorinya D10, hasilnya 10 dan nilai dari semuanya 100, rekomendasi dari semuanya Galaxy. Dari hasil uji coba yang pertama ternyata nilai yang diperoleh adalah 100, di mana pada nilai tersebut adalah nilai untuk senapan Galaxy. Tabel 3.6 hasil uji coba. Yang pertama P1 450 sampai 550, hasilnya 31,1. Yang kedua P2 kategorinya baik, hasilnya 23,3. Yang ketiga P3 kategorinya 5, mm, hasilnya 15,5. P4 TE16 hasilnya 7,7. Dari semuanya nilainya 76. Merekomendasikan Benyamin. Gambar 3.7 form karyawan. Form ini sebagai form pemberian nilai kriteria dari ID karyawan yang dipilih.
Pada form sistem ini, admin diwajibkan mengisi nilai kriteria sesuai data yang diperoleh. Namun, jika terdapat beberapa kriteria yang tidak diisi, maka hasil tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada form system. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, di sini ada flowchartnya. Yang pertama start, selanjutnya input username dan password. Setelah itu login sukses. Jika ingin keluar tinggal log out dan stop. Jika yes, dia langsung masuk login. Setelah itu tambah data, edit dan delete. Jika semuanya sudah dipilih salah satu, setelah itu di input data kriterianya. Setelahnya input hitung nilai utilities. Jika sudah beres, outnya berhasil dan stop. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian rekomendasi pemilihan senapan angin, maka dapat diambil kesimpulan antara lain. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu konsumen dalam menentukan kriteria senapan yang sesuai keadaannya yang sebenarnya, membuat hasil rekomendasi lebih akurat, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk proses pemilihan senapan angin dengan rekomendasi yang tepat. Yang kedua, memasukkan beberapa nilai kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan pemilihan senapan angin yang dibutuhkan. Hasilnya dihitung dengan menggunakan metode dan memperoleh hasil yang diinginkan pada konsumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.